Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistika dengan ukuran pemusatan data. Nah, yang dimaksud dengan ukuran pemusatan suatu data adalah kita akan mengukur mengenai rata-rata, median, dan modus. Rata-rata dapat disebut juga rataan. Nah, rata-rata ini ternyata banyak macamnya. Di antaranya itu ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, dan rata-rata terboboti. Kita akan melihat yang biasanya disebut rata-rata dalam kehidupan sehari-hari ini adalah rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung dalam suatu populasi biasanya diberi lambang dengan mu, seperti ini, dibacanya mu. Kemudian kalau rata-rata dalam suatu sampel itu biasanya dinyatakan dengan lambang X, kemudian ada garis di atasnya, X bar dibaca. Nah, untuk rumus rata-rata hitung itu adalah seperti ini. Kalau suatu sampelnya terdiri dari X1, X2 sampai Xn, maka rumus rata-rata hitungnya adalah X1 tambah X2 sampai Xn dibagi dengan N. N itu adalah jumlah data. Nah, atau bisa juga rumusnya ditulis seperti ini. X bar sama dengan sigma xi dibagi n, atau bisa juga dirumuskan dengan 1/n dikali dengan sigma xi. Nah, ini dia rumus untuk rata-rata hitung. Misalkan ini contoh soalnya, diketahui data 10, 11, 4, 8, 6, 10, 7, maka berapakah rata-rata hitungnya? Kita bisa mencarinya dengan rumus yang tadi disebutkan. Jadi, untuk mencari rata-rata atau X barnya, kita jumlahkan seluruh data yang ada tadi. 10 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian dibagi dengan N-nya. N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya ada 7, didapatkan dari mana? 1, angka 10-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 seluruhnya. Kemudian didapatkanlah hasilnya 56/7 sama dengan 8. Jadi rata-ratanya adalah 8. Nah, kalau kita lihat ada rata-rata hitung itu untuk rumus data tunggal berkelompok. Data tunggal berkelompok, maka rumusnya itu adalah X bar atau rata-rata sama dengan sigma frekuensi Fi, dilambangkan Fi frekuensi, dikali Xi per atau dibagi sigma frekuensi. Nah, kita lihat contoh data tunggal tapi dia berkelompok. Ini dia datanya tunggal. Tunggal itu dilihat dari sini nih. Datanya tunggal ya. 4, kemudian 5, kemudian 6. Namun dia dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Jadi ini data ini dilambangkan dengan Xi, kemudian ini frekuensinya dilambangkan dengan Fi. Ini adalah sigmanya sebanyak 20, hasil dari pertambahan frekuensi. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Menggunakan rumus yang tadi, yaitu dijumlahkan seluruhnya. 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 10 ditambah 6 dikali 7. Ini dia. Kemudian untuk bagian bawahnya itu frekuensinya ditambahkan seluruhnya. Dibagi yang tadi 3 ditambah 10 ditambah 7. Ini dia. Kemudian kita cari hasilnya adalah
4 kali 3 itu 12, 5 kali 10 50, 6 kali 7 42. Nah, ini juga ditambahkan hasilnya 20. Kemudian kita lanjutkan, 104 bagi 20 dapatlah rata-ratanya 5,2. Nah, ini adalah data untuk X bar atau rata-rata untuk data tunggal berkelompok. Sekarang kita akan melanjutkan cara mencari rata-rata hitung untuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi sudah kita pelajari minggu lalu ya. Sekarang kita akan mencari bagaimana sih cara mencari rata-rata hitung pada tabel distribusi frekuensi. Nah, rumus yang digunakan itu adalah seperti ini. X bar atau rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi. Fi itu adalah frekuensi dan Xi itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Kemudian dibagi sigma Fi atau jumlah seluruh frekuensi. Kita lihat langsung soal untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini soalnya ada nilai, ada frekuensi. Nah, jadi ini kalau tabel distribusi frekuensi datanya itu per masing-masing kelas berupa interval, jadi tidak tunggal lagi. Nah, misalkan kelas pertama itu nilainya 1 sampai 3, frekuensinya ada 2. Kelas kedua 4 sampai 6, frekuensinya 5. Begitu seterusnya. Kemudian apa yang kita lakukan untuk mencari rumus X barnya? Kan yang dibutuhkan itu adalah X bar sama dengan sigma perkalian dari frekuensi. Frekuensinya sudah ada di soal, jadi tidak perlu dicari lagi, dikali Xi. Xi ini adalah nilai tengah. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah? Caranya adalah ujung bawah kelas ditambahkan ujung atas kelas bagi 2. Jadi rumus nilai tengah atau Xi adalah ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas dibagi 2. Kita contohkan untuk kelas pertama mencari Xi, yaitu 1 ditambah 3 bagi 2, hasilnya ini. Hasilnya adalah 2. Kita tuliskan di sini. Untuk kelas kedua berarti 4 tambah 6 bagi 2, hasilnya 5. Kemudian kelas ketiga 7 tambah 9 bagi 2, hasilnya adalah 8. Oke. Sudah selesai mencari titik tengah kelas. Berarti komponen yang dirumus ini sudah ada. Selanjutnya apa? Kita kalikan, karena yang diminta adalah perkalian frekuensi dikali titik tengah kelas. Masing-masing kelas itu akan kita kalikan. Makanya kita tambahkan lagi kolomnya, yaitu frekuensi dikali titik tengah kelas. Nah, untuk kelas pertama berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 untuk kelas kedua dikali 5 sama dengan 25. Untuk kelas ketiga 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian yang dimintanya adalah sigmanya. Sigma perkalian frekuensi dikali titik tengah kelas. Sigma itu berarti jumlah keseluruhannya. Yang mana jumlah keseluruhannya? Kita jumlahkan 4 tambah 25 tambah 24, hasilnya 53. Nah, kita pindahkan ke sini. Inilah dia 53 per sigma Fi, berarti kita jumlahkan seluruh frekuensi yang ada. Mana dia frekuensinya? Ada di sini. Nah, kita tambahkan 2 tambah 5 tambah 3, hasilnya 10. Kita tuliskan di bawah sini. Kemudian 53 dibagi 10 sama dengan 5,3. Nah, inilah nilai rata-rata atau X bar dari tabel distribusi frekuensi ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Setelah rata-rata, kita akan lanjutkan dengan yang namanya modus. Modus, apa arti modus? Modus adalah datum yang paling sering muncul.
Nah, kalau dalam tabel distribusi frekuensi ditandai dengan nilai frekuensinya yang tertinggi, maka disitulah letak kelas modusnya. Nah, kalau dalam suatu data biasa, ada yang namanya unimodus. Unimodus ini berarti hanya terdapat satu modus. Jadi ada angka yang paling sering muncul dan hanya satu angka itu saja yang paling sering muncul. Itu dinamakan unimodus. Kalau dua modus, bahasa lainnya adalah bimodus. Berarti ada dua datum yang paling sering muncul. Nah, kalau lebih dari dua modus, datumnya sering muncul, maka disebut multimodus. Atau kalau datumnya itu sama banyak kemunculannya, berarti dia tidak memiliki modus. Kita lihat pada soalan ini. Nah, ini pertanyaannya. Modus dari data 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9. Siapa yang merupakan modusnya? Kita lihat angka berapa yang paling banyak muncul, yaitu angka 6. Ada angka lainnya? Tidak, cuma angka 6. Berarti jawabannya adalah 6 dan dia disebut unimodus karena hanya satu angka 6 ini saja yang paling sering muncul. Kita lihat lagi soal kedua. Modus dari data 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Siapa yang menjadi modus? Tidak ada, karena datanya sama banyak kemunculannya. Berarti ini tidak ada modus. Soal yang ketiga, modus dari data 3, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 9. Siapa yang menjadi modusnya? Yaitu seluruhnya 3, 4, 6, 8, 9. Berarti termasuk multimodus. Modus dari data yang ini 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9 siapa? Yaitu angka 4 dan 6. Karena sama-sama kemunculan angkanya banyak. Nah, berarti disebut bimodus. Kemudian untuk yang data berikutnya 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9, 8, 9, 9. Siapa yang menjadi modusnya? Yaitu angka 4, 6, dan 9. Nah, termasuk multimodus. Kita akan lanjutkan bagaimana mencari kelas modus pada tabel distribusi frekuensi dan mencari modus itu sendiri. Rumusnya adalah MO ini maksudnya modus, sama dengan XO ini titik tengah kelas modus, kemudian P per 2, di mana P ini adalah panjang kelas, dikali F1 itu adalah frekuensi dari kelas sesudah kelas modus, dikurang F-1 frekuensi dari kelas sebelum kelas modus, dibagi 2 kali FO itu adalah frekuensi kelas modus, dikurang F1 dikurang F-1. Ini adalah rumus untuk kelas modus. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal untuk mencari modus. Nah, ini ada nilai, kemudian ada frekuensi. Ini dia di soal. Yang akan diberikan di soal hanya 2 kolom ini saja. Kemudian kita cari yang pertama kali. Rumusnya kan modus sama dengan XO. XO ini berarti titik tengah kelas modus. Berarti kita akan mencari titik tengah kelas terlebih dahulu. Maka kita tambahkan kolom tentang titik tengah kelas atau XI. Nah, masih ingat ya cara mencarinya? Berarti 1 tambah 3 bagi 2, 4 tambah 6 bagi 2, hasilnya 5, 7 tambah 9 bagi 2, hasilnya 8. Kemudian kita lihat apalagi yang diminta, menentukan XO, titik tengah kelas modus. Nah, kata kuncinya adalah apa tadi? Yaitu data
atau kelas data yang paling tinggi frekuensinya. Kita lihat pada kolom frekuensi ini, manakah frekuensinya yang paling tinggi? Itu terletak pada angka 5 ini. Nah, angka 5 ini artinya dia paling tinggi muncul. Berarti kelasnya itu terletak pada kelas kedua, yaitu interval 4 sampai 6. Artinya, nilai modus kita itu akan terletak pada angka 4 sampai 6. Sekarang kita akan mencari berapakah angka tersebut. Nah, dicari dengan rumus modus. Oke, kemudian panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Masih ingat cara mencari panjang kelas? Yaitu selisih 2 ujung bawah terdekat atau selisih 2 ujung atas terdekat. Misalkan dari 1 ke 4, 4 ke 7, atau dari 3 ke 6, 6 ke 9. Nah, itu namanya selisih ujung bawah terdekat atau ujung atas terdekat. Berapa selisihnya? Dari 1 ke 4. Berarti panjang kelasnya ada 3. 6 ke 9 juga 3. Berarti panjang kelasnya 3. Kemudian untuk yang F1 maksudnya apa? Itu adalah frekuensi setelah kelas modus. Tadi kan kita tahu kelas modusnya frekuensinya 5 ya, karena dia yang paling tinggi. Frekuensi setelah kelas modus yang mana? Setelah kelas modus, berarti yang di bawah sini, yaitu angka 3. Berarti kita masukkan angka 3 ke sini. Dikurangi rumusnya F-1, yaitu frekuensi sebelum kelas modus. Sebelum kelas modus berapa? Jadi kelas modusnya 5, berarti sebelumnya itu adalah yang di atasnya, yaitu 2. Nah, kemudian per 2 dikali FO. FO ini adalah frekuensi kelas modus itu sendiri. Berarti 2 dikali FO-nya adalah 5. Dikurang frekuensi pada sesudah kelas modus, yaitu 3. Dan dikurang lagi frekuensi sebelum kelas modus, yaitu 2. Ini dia. Setelah kita masukkan sesuai dengan rumus, maka tinggal kita cari 5-nya tetap. 3 per 2 itu adalah 1,5. Kemudian 3 kurang 2 adalah 1. Per 2 kali 5 10, kurang 3 kurang 2, hasilnya 5. Kemudian kita lanjutkan mencarinya. 1,5 ini sama dengan 1 bagi 5, hasilnya 0,2. Ini dia, dikalikan dengan 1,5 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 1,5 dikali 0,2, 0,3 ditambah 5, hasilnya 5,3. Jadi modusnya adalah 5,3. Benar nggak 5,3 itu terletak pada 4 sampai 6? Benar ya. Berarti inilah dia kelas modusnya. Hasil nilai angka modus yang paling sering muncul adalah 5,3. Oke. Sampai di sini kita akan lanjutkan ke rumus selanjutnya, yaitu median. Median itu adalah nilai tengah dari data. Nah, kalau dia data tunggal, dia akan menggunakan rumus N plus 1 bagi 2. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencari median pada tabel distribusi frekuensi. Maka kita akan menggunakan rumus median, simbolnya adalah atau notasinya MD, sama dengan BMAT. BMAT ini adalah batas bawah kelas median. N per 2, N ini tadi sudah kita ketahui dia adalah jumlah datanya atau jumlah seluruh frekuensi, dikurangi F. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM ini adalah frekuensi kumulatif pada kelas median. Kemudian P adalah panjang kelas. Nah, yang mesti diingat, artinya kita akan mencari batas bawah median dulu. Masih ingat rumus batas bawah apa? Minggu lalu itu adalah ujung bawah kelas dikurangi 1 kali setengah satuan terkecil. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kalau untuk median
Dia bukan memakai frekuensi saja, tapi frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk melihat soal dari median ini. Kita akan menggunakan soal yang tadi ya. Soal yang tadi, maka yang perlu kita tambahkan adalah kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau berbicara frekuensi kumulatif kurang dari, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya, itu adalah patokannya ujung atas kelas. Masing-masing ujung atas kelas ini ada 3, 6, dan 9. Berarti kalau untuk kelas pertama, frekuensi kumulatif kurang dari 3, yaitu ada 2. Kita tuliskan di sini. Kemudian kelas kedua, frekuensi kumulatif kurang dari 6, yaitu 5 ditambah 2. Kita tuliskan di sini 7. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 9. Berarti dijumlahkan lagi 3 tambah 5 tambah 2, hasilnya 10. Nah, itulah dia frekuensi kumulatif. Sekarang kita lihat lagi. Selain frekuensi kumulatif, yang dibutuhkan adalah batas bawah kelas median. Nah, sekarang kan kelas mediannya kita belum tahu berapa ya. Berarti kita cari dulu. Bagaimana cara mencari kelas median? Median itu kan pengertiannya adalah titik tengah suatu kelompok data. Jadi titik tengahnya di mana? Kalau datanya ganjil, bisa langsung ketemu angka yang berada di tengah-tengahnya. Kalau dia genap jumlah datanya, berarti dia penambahan angka yang di tengah dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat data kita itu kan ada 10 jumlah seluruhnya ya. Kalau diurutkan data itu 1 sampai 10, berarti nilai tengahnya adalah berada pada data ke-5 dan 6 dibagi 2, karena dia datanya genap 10. Nah, berarti sekitar 5,5. Data tengah kelasnya itu ada 5,5. Sekarang kita lihat pada kelas pertama ini itu kan ada 2 data, berarti datanya baru ada 2, sementara titik tengah kelasnya itu berada pada data ke-5,5. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita geser ke bawahnya, itu sudah ada 5 data, berarti sudah 7 data. Nah, data ke-5,5 kan berada pada kelas ini ya, data ke-5,5. Nah, artinya kelas 4 sampai 6 inilah yang menjadi kelas mediannya. Berarti kalau kita sudah mengetahui kelas median, tinggal mencari saja batas bawah kelas median itu berapa. Nah, rumusnya apa? Minggu lalu sudah saya berikan. Batas bawah kelas itu adalah ujung bawah kelas, yaitu angka 4 ini, dikurangi setengah dari angka satuan terkecil. Setengah dari angka satuan terkecil berapa? Ada koma di sini? Tidak ada, berarti satuan terkecilnya adalah angka 1. Jadi 4 dikurang setengah kali 1 sama dengan 3,5. Itulah batas bawahnya, batas bawah kelas median. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian n-nya itu adalah jumlah seluruh frekuensi, ada 10. Tuliskan di sini, dibagi 2, dikurangi frekuensi sebelum kelas median. Nah, kita kan tahu tadi kelas mediannya adalah 4 sampai 6. Yang dilihat adalah frekuensi kumulatif, berarti kolom frekuensi kumulatif. Yang ditanya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti di atasnya, yaitu angka 2. Kita masukkan angka 2 di sini per FM. FM itu adalah frekuensi kumulatif pada kelas median, yaitu 7. Tuliskan 7 di sini, kurang frekuensi kumulatif sebelum, tadi sudah ya, 2, dikali panjang kelas, yaitu 3. Panjang kelasnya dilihat dari mana? 1 ke 4, 4 ke 7, atau ujung atasnya 3 ke 6, 6 ke 9. Jaraknya adalah 3 panjang kelasnya. Kemudian kita cari ini 10 per 2 itu adalah 5, kurang 2 per 7 kurang 2, 5. Selesaikan dulu yang di sini. 5 kurang 2, 3 per 5. Selesaikan dulu seper ini. 3 bagi 5 itu adalah 0,6 dikali 3. Selesaikan dulu, hasilnya 1,8, baru ditambahkan 3,5. Maka median kita adalah 5,8. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan kita lanjutkan lewat Google Classroom.
Setelah itu, saudara akan mengerjakan soal ini. Jadi, tentukan rata-rata, modus, dan median dari soal berikut. Oke, saya tutup dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.